Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu, ya, Ibu Rosmita, yang mana pada pertemuan kali ini pada bidang studi biologi, ya. Untuk itu Ibu harapkan Anda sekalian semua dapat memperhatikan apa yang Ibu sampaikan berhubungan dengan materi pada pertemuan ini, yaitu mengenai bakteri. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai, ya. Kita mulai yang pertama, ya. Tentu kita harus tahu dulu apa itu bakteri, ya. Apa itu bakteri? Nah, bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, berarti satu sel, ya, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, ya. Mikroskopik artinya itu ukuran yang sangat kecil. Nah, untuk melihatnya kamu perlu menggunakan mikroskop. Nah, struktur sel bakteri termasuk sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Kenapa demikian? Karena bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, kerangka sel dan organel lainnya, contohnya adalah mitokondria dan kloroplas. Nah, itu mengenai pengertian dari bakteri. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai bentuk, ya. Bentuk dari bakteri itu ada 3. Yang pertama basil, kemudian kokus, dan yang ketiga adalah spiral, ya. Basil biasanya itu pada bakteri, ya, kita kenal dengan bacillus nama lainnya, berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil, ya. Monobasil berarti hanya satu, ya. Kemudian diplobacillus bergandengan dua-dua, dan streptobacillus bergandengan terbentuk rantai, ya. Ada juga yang terbentuk agak bundar sehingga disebut kokobacillus, ya. Contohnya bakterinya adalah Bacillus anthracis, ya. Nah, ini mengenai bentuk bakteri yang pertama, yaitu basil. Nah, yang kedua adalah kokus, ya. Kokus itu biasanya kita kenal dengan bentuk yang bulat atau seperti bola, bulat. Beda dengan basil tadi. Kalau basil sudah jelas adalah berbentuk batang. Nah, yang kedua ini kokus berbentuk bulat seperti bola, ya. Variasinya adalah mikrokokus, tunggal, diplokokus bergandengan dua-dua, tetrakokus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, ya. Jadi bentuknya yang membedakannya, ya. Memang sama-sama bakteri, tetapi kita kelompokkan dalam bentuknya yang berbeda. Nah, kemudian salah satu contohnya, ya, contoh bakteri dari kokus ini adalah Streptococcus aureus, ya. Nah, yang ketiga adalah Spirillum, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral, ya. Variasi bentuknya ada vibrio berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral, ya, bentuknya saja, ya, berbentuk lengkung gitu, tidak lurus, ya. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum, ya. Nah, sekarang kita masuk dengan jumlah dan letak flagela, ya. Yang jumlahnya itu berapa, flagelanya itu berapa, ya, bentuk dari bakteri itu, ya. Untuk pertama kita harus tahu flagela itu apa. Flagela atau yang sering disebut dengan bulu cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak, ya. Beberapa contoh bakteri adalah Pseudomonas, ya, aeruginosa. Bentuk dari flagelanya itu adalah monotrik, ya, berarti hanya satu itu bentuk bulu cambuknya, ya. Kemudian Accuspirillum serpens amphitrik, ya, berarti ada 2. Dan begitu ada juga kita kenal dengan bakteri Escherichia coli,
ya, atrik. Nah, itu banyak itu bulu cambuknya, ya. Nah, dari letak flagelanya sudah jelas tadi, ya, di sepanjang tubuh dari bakteri itu, ya, ada yang seperti itu, ada juga di bagian atas dan bagian bawahnya, ya. Nah, kemudian kebutuhan terhadap oksigen, ya, berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen. Ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada juga jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus denitrificans yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dinding sel pada bakteri, ya. Cara mengelompokkan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarna Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel, ya. Nah, yang pertama kita masuk bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglykan tipis dan dinding sel maupun menyerap warna merah. Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces dan Streptococcus maupun Mycobacterium tuberculosis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglykan, ya, peptidoglikan, ya, tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya adalah bakteri ungu, Enterobacteria, dan bakteri Vibria dan lain sebagainya. Nah, sama seperti namanya, bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Ya, untuk materi bakteri ini, ya, Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Kemudian bagi Ananda sekalian agar bisa memahami, ya, materi pada hari ini, dan semoga Ananda semua bisa mengingat apa yang Ibu sampaikan mengenai materi pada pertemuan hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, ya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.